Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu yauma yukhzillahu alladzina yauma la ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ah nurhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Qadarullah wa masyafa'al. Ustaz Usep, mungkin beliau ada uzur ya. Snuzon kita barangkali ada urusan yang sangat urgent sehingga tidak bisa hadir di tempat ini di majelis malam hari ini. Mudah-mudahan kita doakan Ustaz Usep senantiasa ada dalam kesehatan. Amin. Senantiasa ada dalam kemudahan segala urusannya. Amin. Senantiasa berada dalam keistiqomahan beribadah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa yang baik insya Allah akan kembali kepada kita yang mendoakan. Teman-teman, tadi kita tilawah dari ayat berapa ya? 221 sampai 222 ya. Di ujung ayat 222 itu ada ayat innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu mencintai at-tawabin orang-orang yang bertaubat wa yuhibbu dan mencintai orang-orang yang al-mutatahhirin yang senantiasa mensucikan, bersuci begitu ya. Jadi ternyata Allah menaruh cintanya kepada kita sekalian hamba-hambanya ketika kita adalah orang-orang yang senantiasa terus bertaubat. Bertaubat, ya taubat dan terus taubat. Jadi setiap hari pasti kita selalu ada yang namanya khilaf dan salah. Baik itu perkataan, perbuatan, ataupun tindakan yang tidak berkenan di hati orang lain, di orang terdekat kita, siapapun itu. Dengan cara bertaubat, itulah kita akan mendapatkan ampunan Allah. Ada dosa yang memang berkaitan dengan Allah langsung, ada dosa yang berkaitan dengan hamba-hambanya. Kalau dosa dengan Allah contohnya misalkan seperti kita meninggalkan sholat begitu ya, atau meninggalkan puasa. Ada nggak yang dirugikan kalau kita tidak berpuasa atau tidak melaksanakan sholat? Tidak ada. Allah rugi nggak? Tidak rugi. Kita rugi. Tapi kenapa disebut dosa? Perintah. Karena kita melanggar perintah Rabbul Alamin, Tuhan yang memelihara alam semesta alam. Kita melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bertaubat dari meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa? Cara bertaubat dari meninggalkan sholat ada yang menyebut dengan qada. Ya, qada sholat. Ada juga yang memang tidak sependapat dengan yang menyebutkan bahwa sholat-sholat yang ditinggalkan itu tidak perlu diqada. Tapi cukup
ditaubati dan tidak lagi meninggalkan sholat. Bagaimana cara bertobat dari yang tidak berpuasa? Kalau tidak berpuasanya dalam kurun 1 tahun, maka ketika misalkan Ramadan kemarin dia sengaja meninggalkan puasa, di bulan-bulan setelah Ramadan itu dia berkewajiban untuk membayar. Ada dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia, seperti gibah, namimah, kemudian yang ngebully misalkan atau apa ya begitu dan yang lainnya. Maka itu tidak langsung Allah mengampuni sebelum kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. Makanya ya taubat itu maknanya luas. Kita jangan terlalu jauh ya. Kalau taubat itu misalkan kita begini, kita bangun pagi, bangun tidur begitu, kemudian kita mengatakan sesuatu yang tidak mengenakan di hati keluarga kita. Entah itu suami ke istri atau istri ke suami, entah itu anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak. Maka ya salah satu untuk menghapus dosa itu adalah meminta maaf. Jangan egois, jangan gengsi untuk meminta maaf, karena boleh jadi dengan kita meminta maaf itu justru akan melembutkan hati kita. Dengan kita meminta maaf atau kita memaafkan kesalahan orang lain itu justru akan bertambah rahmat Allah kepada kita. Karena kita tidak tahu, mungkin ada dosa-dosa yang tidak kita sadari, yang kita lupa mengistighfarinya. Nah, dengan kita memaafkan kesalahan orang lain, insya Allah itu akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita tanpa kita tahu bahwa oh ternyata pidosaeun kamari teh kan hilap kesadar. Mudah-mudahan ya dengan cara kita mudah untuk memaafkan orang lain, Allah tambahkan rahmat kepada kita semua. Amin. Teman-teman, kemudian yang kedua, golongan yang dicintai oleh Allah itu siapa? Wa yuhibbul mutatahhirin. Setelah kita kembali dari dosa-dosa kita, artinya meninggalkan dosa-dosa itu, bertaubat, kemudian kita seringkali melaksanakan taharah begitu ya, bersuci, baik mensucikan jasmani maupun mensucikan rohani. Kalau membersihkan secara jasmani ada yang disebut dengan wudu ya, ada yang disebut dengan taharah, ada yang disebut dengan mandi. Itu cara taharah dengan membersihkan badan. Kemudian yang kedua yaitu taharah secara ruhaniyah atau ruhiyah. Dengan cara apa? Dengan cara kita seperti misalkan memperbanyak zikir ya. Karena asupan atau makanan dari ruh itu adalah zikrullah. Ala bi zikrillah tatmainnal qulub. Hanya dengan menyebut nama Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi ruh itu harus diberi makan. Makanannya apa? Zikrullah. Karena kecenderungan ruh itu adalah kepada kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Sama halnya seperti minggu yang lalu kita membahas di bab talqin ya, bahwa orang yang mau meninggal itu ditalqinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ayo masih kena emot kamari ngawas tentang eta ya. Lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Talkinkanlah seseorang di antara kalian yang hendak meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah? Karena ruh itu akan lepas dari jasad. Ketika ruh itu lepas dari jasad, membawa kalimat la ilaha illallah, maka ruh itulah akan menjadi ruh yang selamat di akhirat. Begitu. Ya, bahkan kalau kita misalkan menghadapi orang yang hendak meninggal ya, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain ada yang membaca surat Yasin. Meskipun itu tidak sahih, misalkan kita cenderung menganggapnya itu tidak sahih, silakan cari yang
lebih meyakinkan kita, seperti yang udah sahih ya, kalimat la ilaha illallah. Tapi ada juga yang lain sebagian yang kalau ada yang mau meninggal itu dibacakan surat Yasin gitu. Tidak harus semuanya yang baca Yasin, tapi ya ada salah satu di antaranya yang membaca surat Yasin. Karena ruh itu akan kalau sinyal mah menangkap sinyal dari ayat-ayat di surat Yasin. Jadi sebetulnya ya itu ada dasarnya begitu ya, meskipun kita tidak pakai ya. Yang lebih utamanya, lebih afdolnya, sahihnya adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, iman itu dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, al iman bid'un wasab'una. Iman itu ada 70 cabang. Fa'alaha, dan yang paling tinggi tingkatan iman itu adalah la ilaha illallah. Makanya kenapa orang yang memahami, orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah, orang yang hidup di dalam naungan kalimat la ilaha illallah, dia tidak akan pernah punya rasa takut yang berlebihan, tidak akan pernah punya rasa kecewa yang berlebihan, tidak akan pernah punya rasa khawatir yang berlebihan, cemas yang berlebihan, karena dia memahami betul bahwa la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar kalimat pengucapan la ilaha illallah, tapi tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ilah dalam kalimat tahlil itu ada yang menerjemahkan sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang dibesarkan, sesuatu yang diagungkan. Mun ayeuna dina hate orang nu paling menguasai hati teh harta, berarti boleh jadi ilah kita itu adalah harta. Kalau di dalam hati kita itu ada yang lebih besar dari Allah, seperti misalkan seseorang, berarti ilah kita itu adalah seseorang itu. Makanya ya kalau orang memahami atau orang yang betul-betul mengamalkan kalimat la ilaha illallah, ya hidup nanti mang perang we gitu. Tenang begitu ya, kalem gitu. Teu hawartos lah. Karena dia yakin bahwa ya ada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha segalanya, yang maha menguasai segala kehidupan dunia maupun akhirat. Nah, tingkatan iman yang paling rendah adalah imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya jadi tadi itu karena kalau kita mau menjadi bagian dari orang-orang yang muttatohirin, maka jangan lupa selain kita bebersih badan, juga kita bebersih hati, bebersih ruh. Pasti diantara kita termasuk saya ada iri hati, ada dengki misalkan, atau ada ria, ada ujub, ada takabur, dan yang lainnya. Itu memang tidak bisa langsung dibersihkan, tapi kita terus berproses belajar terus dan belajar gitu, untuk membersihkan hati itu. Makanya kalau kita misalkan mengikuti kajian tasawuf ya, tazkiyatun nafs itu membersihkan ruh dari penyakit hati. Penyakit hati apa saja, Bu? Ibu-ibu iri, dengki, ujub, sirik, terus yang tanyanya ibu-ibu. Nah, Bapak bagian sawi ya, sudah. Kakak. Penyakit hati apa saja? Mau penyakit fisik mah tong disebutkeun das arapal pastinya. Ria kan. Ria. Terus tadi gibah. Sirik. Ya, sirik betul. Terus sombong. Roy. Ria siapa ya teh? Oh, itu sebagai Dengki. Ragu teh maksudnya meragukan keesaan kebesaran Allah. Takabur apa bedanya? Takabur dengan ragu. Kalau takabur mah merasa besar gitu. Tidak ada yang lebih besar dari saya gitu. Gue banget misalkan gitu. Ya. Takabur. Kalau sombong itu sombong teh pengertian urang mah biasana lamun aya jalmi ditaros teu ngawaler eta sombongnya. Nya tah eta mah sombong mah. Nah, eta ge sebetulnya masuk dari bagian sombong karena seolah-olah merendahkan orang lain. Tapi sombong yang lebih tepat itu pengertiannya dia tidak mau menyembah kepada Allah.
menolak menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayatan sombong mah sebenarnya yang lebih tepatnya gitu ya, orang yang tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau sombong kebanyakan orang Ya. takabur itu mah. Kumaha? Sombong mah bukan seperti yang tadi Ustaz bilang. Upami ditaros gitu. Nya upami di urang biasana diartikeun teh sombong teh jalmi anu ditaros tara ngawaler misalkan. Padahal boleh jadi kita jangan langsung menjudge gitu ya. Bisa jadi mereka kerusuhan, rusuh. Iya, kunci leher Ustaz. Bisa jadi ketemu hatena bisa kumaha-kumaha lah. Jadi sombong yang sebetulnya itu adalah dia menolak kebenaran, menolak sesuatu yang benar. Kebenaran itu kan datang dari Allah dan Rasulnya begitu. Dia tidak mau menerima kebenaran itu. Itulah orang yang sombong. Ya, kita lanjut hadis di Bulughul Maram ya. Kemarin sampai hadis nu masih kene 559. Ya, kita lanjut ke hadis yang 60. Ya Kang Isan ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah qalat, dari Ummu Salamah. Sa Ummu Salamah? Ibuna Salamah. Ibuna Salamah. Ummu Salamah itu salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menikah dengan Nabi, Ummu Salamah itu ya menikah dengan Abu Salamah. Ya. Abu Salamah yang gugur di medan perang. Ummu Salamah ini move on-nya lama karena Abu Salamah ini sosok suami terbaik yang belum pernah ada, yang belum pernah dimilikinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan Ummu Salamah ke sahabat-sahabat senior terbaiknya, gak ada yang mau. Gak ada yang mau tuh, maksudnya di hati Ummu Salamah teh gak ada yang cocok gitu. Can move on. Karena Nabi SAW itu seorang pengayom ya, Nabi sosok pemimpin yang ingin menjaga hati-hati para sahabiah, para sahabat, sehingga khawatir Nabi SAW ketika Ummu Salamah ini larut dalam kesedihan, larut dalam kegelisahan, larut dalam kegalauannya. Lantas kemudian Nabi SAW menikahi Ummu Salamah. Begitu ya, singkat ceritanya mah begitu Ummu Salamah. Nah, qalat, berkata Ummu Salamah, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW telah masuk Abi Salamah ya. Rasulullah SAW Abi Salamah, kemudian berjumpa dengan Abi Salamah. Nah, di hadis ini waqad syaqqa basaruhu, padahal matanya terbuka. Fa'ag madahu summa qala inna ruha idza qubidat taba'ul basaru. Sesungguhnya ruh itu apabila diambil, pandangan itu mengikuti dia. Jadi ketika orang yang sedang sakaratul maut, sedang melepaskan nyawanya, melepaskan ruh dari jasadnya, maka pandangan matanya itu mengikuti gitu. Melihat langsung, kalau udah ruhnya sampai ke atas langit ya, dibawa malaikat, maka matanya turun gitu. Kayak disunahkan ya, matanya kan ditutup ya. Kalau sudah wafat. Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, fadoja nasun min ahli, lalu berteriak orang-orang dari keluarganya. Keluarga siapa nih? Keluarga dari Abi Salamah. Kemudian faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum, janganlah kamu katakan buat diri kamu, illa bi khair, melainkan kebaikan. Fa innal malaikatu, karena sesungguhnya para malaikat, tu'minu ala ma taqulun, mengaminkan atas apa yang kamu katakan. Jadi ketika Abu Salamah ini sakaratul maut kemudian meninggal,
histeris, keluarganya teh ruas merenya sieun atau napi sedih, tidak mau kehilangan, maka Nabi SAW melarang untuk si keluarganya itu berteriak mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Nabi menyuruhnya apa di sini? Ya, la tad'u ala anfusikum illa bi khair, kecuali yang baik-baik gitu. Nah, berarti kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini, kalau kita sebagai keluarga menyaksikan salah satu anggota keluarga yang hendak wafat, kemudian misalkan kita ya pasti orang teh sedihnya nyaah gitu. Ningali nu bade sakaratul maut teh. Tong ngomong nu aneh-aneh gitu. Kecuali nu baik, kecuali yang baik yang diomonginnya. Karena kalau kita asal ngomong asbun gitu, ngomong yang enggak baik-baik, para malaikat itu mengaminkan. Innal malaikata tu'minu ala ma taqulun. Fa innal malaikata tu'minu, karena para malaikat itu mengaminkan ma taqulun, apa yang kamu katakan. Setiap perkataan para anggota keluarga yang menyaksikan yang sedang sakaratul maut, lagi sakaratul maut, tidak boleh mengatakan hal-hal yang tidak baik begitu. Berarti mustajab gitu. Sekalipun punten urang teh geuleuh misalnya keun wae lebok sia misalkan. Da emang misalkan aya teh pasti aya meureunnya. Telak gue nah teh. Misalkan ada keluarga yang sedang bersengketa begitunya. Ada keluarga yang sedang punya masalah, kemudian teu akur lah misalkan kakak jeung adik atau bibi dengan paman gitu. Nya meureun karena ngahargaan unggul sih dongkap kadinya teh ningali keur sakaratul maut. Tapi karena saking geuleuna, misalkan saking karena bencinya kepada orang itu, syukurin gitu. Amin we cenah. Lain ti kamari payahna. Amin ya malaikat. Malaikat mengaminkan kata-kata itu. Jadi yang diajarkan Rasul tidak boleh berkata kecuali perkataan yang baik. Jelas ya teman-teman? Jelas. Billy terjelas, kin diperjelas deui. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allahumma gfirli li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah bagi Abi Salamah. Warfa darajatahu fil mahdiyyin. Kemudian tinggikanlah derajatnya di antara orang yang terpimpin. Wafsah lahu fi qabrih, luaskanlah baginya di alam kubur. Wa dawwir lahu fi wa akhlufhu fil aqbihi, dan cahayakanlah baginya di dalamnya dan adakanlah gantinya di dalam turunannya. Jadi Nabi SAW menyaksikan Abi Salamah sakaratul maut. Sebelum Abi Salamah itu menghembuskan nafas terakhirnya, Nabi berdoa ini, Allahumma gfirli li Abi Salamah. Lamun aya sepuh urang, entah itu ibu atau bapak, boleh nggak baca doa ini? Boleh. Allahumma gfirli li Abi Muhammad, misalkannya namanya Muhammad bapak orang, li Abi Muhammad. Boleh menyebut nama, boleh, karena kita mendoakan khusus kepada orang yang sedang sakaratul maut. Upami istri, upami ibu, kumaha disebutnya namina, Allahumma gfirli li saha namina gitu. Jadi boleh mendoakan orang yang sedang sakaratul maut. Mungkin tiasa dipoto punya, mungkin di share di grup atau bari ditulis ayeuna Allahumma gfirli li Abi Salamah, upami contoh nama. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, atau titik-titik wae Bu namina ge saha gitu. Allahumma gfirli li saha namina. Warfa darajatahu, dan tinggikanlah darajatahu, kedudukannya atau derajatnya. Warfa darajatahu, dan rafa'a yang tinggikan, darajatahu kedudukannya, fil mahdiyyin. Boleh ditulis? Ngapus lah. Ya.
Tutup catat pakai. Ustaz, izin apa? Siap. Sudah teh balik pulang. Oh, dihajar. Ya. Kok Erlan sekalian nyebutkeun. Siap, Erlan. Eh, Tapi lo mau ditulis di whiteboard, pada ditulis tuh? Ditulis dong. Alhamdulillah. Catat di handphone. Siap. Mau buka. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Firly Li Erlan tapi dulu sakarat ya. Allahumma terusing sekali. Upamina muslimah dituntut talqin. Kenapa di atas? Ada firman upami anjina emang biasa mencapai la ilaha illallah. Saatosna biasa ngadoakeun ieu bacaan. Upami satateuing ngaoskeun eta mah hukumnya enggak boleh. Allahumma firli. Allahumma firli. Li, ini titik-titiknya bisa. Allahumma firli ketika itu ini kira jelas untuk warfa Dukanya enggak. warfa darajat fil mahdiyin fil mahdiyin Foto naon? Iya foto. Kan itu mah jelas. fil mahdiyin si nurut betul Fil Mahdi wafsah lahu fi qabri Fil Mahdiin ya Jelas. wafsah lahu Kamu mau lupa namanya Mulai ada gocap. Gocap. Baby baru pulang. Iya, kan. Baru Dika hari tadi sendok mana Dika? Di sana. Nasib mana? Di situ tuh saya orang itu. Mang. Cewek ambil. Teh apa ambilin sendok yang merah tadi di situ teh apa? Ada. Ready? Allahumma firli Ya Ustaz anu sama warfa darajatahu fil mahdiyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa akhlaqhu fi aqbihi. Ya. Ada dari Indonesia. Mun fi qabrihi. Allahumma firli Allahumma firli Allahumma firli li titik-titik warfa darajat Ini saling Ustaz teh.
Iya, anak gue, gede. Ini, ambil dulu nih. Terus cobi diawas satu orang serangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli li abi salama upami di dieu warfa darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wahlafhu fi akbihi wahlafhu Lufhu. Film mandi apa itu teh? wahlafhu Ustaz punten. Film mah. fil mahdiyin Diin. Film fil mahdiyin untuk tulisannya ada awan bade jadi dokter tipe Tas itu ngatos. bade kuliah ke dokteran Resep. jadi Sambung gitu. berarti doa itu penting ya dihafal ya. Tapi kita hafal sami. Allahumma gfirli li abi salama. Allahumma gfirli li sahanami bapak ora. Warfa darajatahu dan angkatlah derajatnya. Makanya sebetulnya di dalam sholat juga ada ya warfa'ni ya. Iya. Warzuqni wahdini wa'afini wa'ani Rabbi firli upami ngagisan kumaha ngos Rabbi firli Ya eta. sami kan aya nu 30 aya nu Opat. aya nu opat Opat. upami aya mun aya nu opat aya nu 8 nya mangga eta telah bebas Ya. yang penting orang tumaninah gitu ngaosna ketika sholat Yang kedua, Rabbi firli aya mun Bisa. Muhammadiyah biasanya sok anggina dua eta Rabbi firli makanya upami kurang salatna rada rusuhan mah ya, boleh pakai eta misalkan salat tarawih misalkan ya salat tarawih kan jumlah rakaatnya banyak gitu si ngejar setoran gitu. Kita doa apa Ustaz tadi teh? Doa untuk orang yang hendak meninggal. Ieu teh diawasna ku saha? Rasul. Ya, ku Rasul diawasna. Berarti orang sebagai umatnya boleh membaca ini. Jelas boleh. Jadi upami orang ngariung nyaksian jalmi nu bade ngantunkeun disunahkeun ngawas ieu. Kumaha upami can hafal doa ieu? Ya wios doa nu sanes ge teu jadi masalah. Yang penting orang ngadoakeun nu sae-sae gitu. Kebaikan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu ge boleh. 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 Lahu ya. Allahumma gfirli wa nawwir lahu fihi wahlufhu fil akbihi wahlufhu fi akbihi. Sekolah teh online jadi tara nulis di whiteboard gambar ayeuna teh. Terus 2 tahun itu online wae. Oke. Teman-teman, jadi kalau ada orang yang mau meninggal, yang mentalkin itu cukup hanya 1 orang. Jangan semuanya ikut mentalkin kan. Hayu Pak Bu dibantos la ilaha illallah. Ima kabehana maca la ilaha illallah. Cukup 1 orang supaya orang yang hendak meninggal itu mudah fokus ngadangun mana ya. Ai kabehan maca mah bingung itu kan berat oke ngadangun. Jadi tidak boleh memberatkan. Ini bagian dari adab-adab mentalkin orang yang mau meninggal itu diantaranya tidak boleh memberatkan gitu. Jadi cukup satu orang. Yang lainnya mah boleh baca doa ini, boleh baca doa yang lain. Yang penting mah orang tuh yang ngadoakeun nu sae-sae gitu. Ya.
hiji hadis deui nya. Karena ieu mah da manamina oge tembakan itu. Ngabadalan ieu mah usah dosepnya punten sanes mengambil jatah kursi ya teh. Tapi berhubungnya tuntutan beureun. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata dari Siti Aisyah Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin. Anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina tuwafi suji bibur di hibratin mutafakun alaih. Dari Siti Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, Nabi SAW setelah wafat ditutup dengan kain genggam Yaman. Genggam Yaman teh nama kain dari Yaman. Oh. Amun ti Cigon Dewa, Genggam Cigon. kaci itu ti Cigon Dewa. Kaci. Dan nami Karena pada saat itu ya salah satu kain terbaik itu kain dari negeri Yaman. Inilah keterangan hadis yang menyatakan bahwa kalau ada jenazah sudah betul-betul wafat terus meninggal begitu atau diantepkeun jika anu sare gitu. Tapi ditutup dengan kain apa saja boleh, yang penting itu bisa menutupi satu aurat ya, menutupi aurat terutama. Nah, menutupnya ya sampai seluruh wajahnya tertutupi dengan kain. Biasanya kan samping kapan? Bisa dibat. Samping teh kain sarung. Jadi ditutup dengan kain jenazah teh. Menghadap ke mana nutup jenazah teh disimpannya? Kiblat. Ke mana? Kepala di kaler. Kepala di kaler, Di kiblat. Kaki di kidul. ya kaki di. Jadi menghadap kiblatnya. Ya. Kiblat kan ada kiblat. Ya, jadi asal nyimpan gitu maksudnya. Harus misalkan berdiri salat terus si kepala di sini Di kaler. kieunya posisinya. Di kanan. Iya, Pak. Apa ya? Kiri. oh ya kan ke sana ya. Itu kan kiblat ya. Iya, berarti Kiblatan. Iya betul. Pemi terus menghadap kiblat nah kira adab gitu. Maksudnya. Jadi sunahnya emang ya kalau tidak ada kain Kepala kan. boleh kayak yang lain. Kan Yang penting meren Ada soalnya namanya. menutup auratnya. menutup aurat, menutupi aurat. Bagian dari adab oge kepada si mayit tong dilentangkeun seperti orang yang masih hidup tidur gitu. Aya nu jalmi tidur kan sok aya gitu kan. Nu lentang gitu tidur. Jangan salah. Tong dibalik gitu ya. Aya nu kersare ditutupan ku kain. Aya nu pas maot ditutupan ku kain. Ada kaki kiblat kok mah kieu gitu. Bukan kepala di dia, kaki di situ. Berbaring. Tapi lurus gitu. Iya. Ada kieu. Betul. Oh, ente. Iya biasa. Adabna normal. biasa. Tidur ya tidur. Ya. Nah, karena perjanjian lagi dengan dua hadis ya. Terus wabillahi taufiq wal hidayah, hafalafu minkum, hapunten nu kasuhun, bila aya kakirangan, aya nu masih bingung, aya nu teu ngartos, taraskeun ka Ustaz Iman. Alhamdulillah Ustaz Iman tos sumping. Mudah-mudahan aya manfaat sareng barokahna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.